Dari sisi teknikal, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas ya, berkaitan dengan struktur dan level ya. Berkaitan dengan struktur dan levelnya. Mungkin banyak di antara kita yang belum cukup memahami ya, belum cukup memahami cara kita mengenali ya pergerakan-pergerakan yang ada, cara mengenali bagaimana kita akan mulai menempatkan target kita ya. Karena itu dimulai dari yang paling dasar dulu ya, dimulai dari identifikasi dulu. Identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi pertama adalah arah. Dari mana kita bisa melihat arah? Dari struktur. Dari mana kita bisa membaca struktur itu? Dari candle-candle yang terbentuk. Oke, nanti dari sini akan ketemu namanya arah. Ketika itu arah sudah ketemu, maka bandingkan ya. Ketika arah sudah ketemu, ini harus ada tanda tanya di sana. Kemana arah itu? Kalau arahnya itu datar, maka ini namanya sideways. Tidak perlu kita bersikeras untuk masuk di area di sini. Ini sideways ya, area di mana buyer dan seller itu saling menunggu, masih pada menunggu ada kekuatan besar yang nanti muncul. Kemudian ketika arahnya naik itu artinya kecenderungan menuju ke atas, maka perhatikan di situ nanti resistennya. Kalau arahnya itu turun, ya arahnya turun, maka perhatikan supportnya. Kalau arahnya turun, perhatikan supportnya. Kemudian dari sini akan ketemu nanti ya, dari sini akan ketemu ujungnya. Ujung yang saya maksud adalah di candle terakhirnya. Candle terakhirnya seperti apa? Nah, di candle terakhir nanti akan ada petunjuk yang mungkin bisa menjadi syarat kita entry di situ. Di candle terakhir nanti akan ada petunjuk apakah dalam bentuk pola candle, apakah dalam bentuk breakout, apakah dalam bentuk rejeksi dan sebagainya. Nah, disitulah nanti yang menjadi arah, disitulah menjadi trigger kita untuk nanti bisa menempatkan posisi kita. Sekali lagi di awal kenali dulu ya, sebelum kita entry, sebelum kita menempatkan pilihan kita, maka terlebih dahulu diidentifikasi dulu. Apa yang kita identifikasi, arahnya mau kemana? Arah ini nanti akan bisa kita temukan dengan melihat struktur candle yang terbentuk di sana ya. Dengan melihat struktur candle yang terbentuk di sana. Nah, struktur itu nanti terbentuk juga karena candle-candle yang berjajar di situ ya. Candle merah, hijau, dan sebagainya. Kalau sudah terbentuk, baru nanti buat simulasi. Arahnya kemana? Ini harus kita jawab nanti. Arahnya itu kemana? Nah, arah itu nanti berkaitan dengan kecenderungan ya, ada arah yang naik, ada arah turun, atau arah datar. Arah naik berarti ada kecenderungan candle ini menuju ke atas, atau secara trend line pergerakan menuju ke atas. Jadi arah ini kalau saya buatkan satu materi, arah itu kalau kita buatkan satu materi lagi namanya trend. Sehingga tren utama itu ada dua, dia hanya naik atau turun. Ya, kalau datar itu sideways, tidak ada tren artinya. Kalau kita pengen berpotensi yang besar untuk kita punya probabilitas yang tinggi, tentu kita akan entry ketika sudah terbentuk trennya. Nah, tren ini seperti apa mengenalinya? Jadi untuk melihat tren arah ini setidaknya ada dua puncak, ada dua lembah. Ada dua puncak, ada dua lembah. Disebut dengan tren naik ketika minimal ada dua puncak dan dua lembah. Oke. Ada mungkin di sini mulai ada lembahnya
Satu, ini lembahnya, kemudian puncaknya di sini satu, ini lembahnya ada dua, ini puncaknya ada dua. Minimal dua puncak, dua lembah, maka ini disebut dengan tren naik. Demikian juga untuk tren turun, ya. Ketika turun sama halnya di tren naik, ya. Jadi kalau kita lihat ada dua puncak, ada dua lembah, maka ini disebut dengan tren turun. Ini syaratnya tren itu kalau ada kecenderungan, setidaknya kita bisa melihat dari struktur candle yang ada di sana. Apakah pasti dua puncak dua lembah? Tidak, bisa jadi satu candle panjang, ya, bisa jadi satu candle panjang yang mengalahkan candle sebelumnya, candle sebelumnya. Ya, bisa saja, ya. Tidak hanya puncak, tidak hanya dua puncak dua lembah, bisa jadi satu candle yang panjang itu juga bisa membentuk satu tren nanti. Namun tren yang kita maksud adalah tren kecil, ya. Kita tidak berbicara dengan trading jangka panjang, ya. Kita berbicara dengan trading harian, ya, day trading atau intraday. Sehingga ruang lingkup yang kita baca adalah ruang lingkup untuk satu hari ke depan, ya. Bukan untuk berhari-hari, ya. Ya maksimal 2 hari lah. Itu untuk mengenali minimal kecenderungan itu seperti apa, ya. Oke, saya tekankan lagi untuk mengetahui arah, untuk mengetahui tren, setidaknya ada dua puncak, dua lembah, atau satu candle yang panjang, ya, bisa menjadi kecenderungan atau bisa menjadi tren, ya, ketika satu candle itu betul-betul panjang dan sudah mengalahkan candle-candle sebelumnya. Kemudian selanjutnya tadi sudah kita juga sampaikan, ya, ketika mengidentifikasi tadi, ya, selain kita melihat kondisi kecenderungan kemana arah itu, maka berikutnya jangan lupa untuk melihat, ya, jangan lupa untuk melihat dari sisi tren yang ada. Ketika dia naik, maka perhatikan resisten yang berdekatan. Ketika dia turun, maka perhatikan dari sisi kiri support yang berdekatan. Nah, sekarang seperti apa mengenali support dan resisten, ya? Mungkin ada beberapa teman yang sudah terbiasa, tidak menjadi masalah, ya. Bagi teman-teman yang belum memahami dan mungkin masih belum mengetahui, ya, bagaimana itu support dan resisten bekerja. Ini biasa saya sebut dengan level, ya. Kalau di atas namanya level resisten, kalau di bawah namanya level support.